Pada tahun 1994 hingga 1995, Jakarta menjadi tempat perseteruan dendam antara tiga tokoh pemuda, John Refrakai, Hercules, dan Basri Sangaji. Awalnya, John Kay dan Basri Sangaji diperkenalkan oleh teman dekatnya. Namun, hubungan mereka berdua berubah menjadi konflik serius yang menyulut perkelahian berdarah di ibu kota Indonesia tersebut. Konflik itu dipicu oleh persaingan kekuasaan di antara John Kay dan Basri Sangaji yang berusaha saling menguasai wilayah di Jakarta. Perkelahian ini menjadi puncaknya ketika Basri Sangaji dengan sengaja membacok tangan kiri John Kay, yang menyebabkan cacat seumur hidup. Kejadian itu terjadi pada tahun 1998 di sebuah diskotik di zona Jakarta. John Kay pun melaporkan kejadian tersebut ke Polda Metro Jaya. Namun, laporan tersebut tidak mendapat tanggapan. Kejadian ini hanya menjadi awal dari pertumpahan darah. Basri Sangaji kemudian membunuh adik sepupu John Kay, yaitu Nus Kay, sebagai pembalasan atas pelaporan John Kay. Namun pada 2 Oktober 2004, Basri Sangaji ditemukan tewas dengan tubuh berlumuran darah di sebuah kamar hotel di Kebayoran, Jakarta Selatan. Basri Sangaji atau Srigala Sangaji dikenal memiliki banyak kawan dan musuh. 8 pemuda mengaku sebagai pelaku pembunuhan terhadap Basri. Mereka memberikan keterangan bahwa mereka membunuh pemimpin kelompok pemuda tersebut sebagai tindakan balas dendam. Mereka menerobos hotel dengan kelewang dan golok, lalu membuat kekacauan dan ketegangan di Jakarta. Namun, kasus ini menjadi semakin rumit ketika beberapa nama tokoh seperti Hercules, pemimpin kelompok pemuda di Tanah Abang, muncul dalam kisah konflik tersebut. Hercules mengklaim bahwa Basri adalah musuh besarnya. Sementara John Kay memiliki riwayat perseteruan dengan Sangaji. Konflik ini melibatkan sejumlah pemimpin pemuda yang memiliki sejarah konflik dan persaingan yang rumit di tanah Jakarta. Tragedi kematian Basri Sangaji juga merambah ke kampung halamannya di Maluku. Kabar tewasnya Basri memicu kekhawatiran akan terulangnya konflik susulan. Gubernur Maluku Karel Bereala berupaya meredakan ketegangan dan mengimbau masyarakat agar tidak terprovokasi oleh insiden tersebut. Meskipun polisi Jakarta sudah menangkap 8 tersangka, motif sebenarnya di balik pembunuhan Basri Sangaji masih menjadi tanda tanya. Pihak kepolisian belum memberikan penjelasan rinci. Namun pengakuan salah satu tersangka mengindikasikan bahwa dendam atas kematian seorang kerabatnya menjadi pemicu aksi kekerasan tersebut. Kasus pembunuhan Basri Sangaji semakin memperlihatkan kekacauan di Jakarta. Menurut kepolisian,
sejauh ini belum terdeteksi adanya keterlibatan John Reprakray yang berselisih dengan Basri. Namun, jauh dari konflik antar pemuda, kepolisian mengungkapkan bahwa Basri Sangaji juga memiliki perselisihan paham dengan seorang pejabat penting di Maluku. Pernah terjadi insiden di mana Basri menghardik pejabat tersebut di depan umum di daerah Ambon. Tak hanya itu, seorang pengusaha ternama di Maluku juga terlibat dalam konflik dengan Basri terkait dengan proyek pembangunan di daerah tersebut. Kisah sepak terjang Basri terbukti memiliki dimensi yang kompleks. Konfliknya dengan pejabat dan pengusaha di Maluku menambah misteri di balik kasus ini. Menurut sumber terpercaya, perseteruan dengan pengusaha tersebut terkait dengan proyek pembangunan di Maluku yang melibatkan Basri Sangaji. Sementara itu, kunci untuk mengungkap secara tuntas kasus ini tampaknya bergantung pada pengakuan 8 tersangka yang telah ditangkap. Kepolisian menekankan pentingnya mendapat pengakuan penuh dari para tersangka untuk mengungkap motif sebenarnya di balik pembunuhan brutal ini. Penting juga untuk mencatat bahwa ada saksi korban yang masih hidup, yakni Ali dan Jamal. Keterangan keduanya diharapkan dapat memberikan gambaran utuh terkait kronologi peristiwa dan latar belakang konflik yang berkepanjangan ini. Demikian ulasan singkat tentang perseteruan 3 kelompok preman besar di Jakarta. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.